Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif yang merupakan salah satu jenis dari statistika, yaitu statistika deskriptif dan inferen. Nah, statistika deskriptif ini disebut juga sebagai numerical deskriptif. Nah, statistik disebut sebagai numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Misalnya, jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan sebagainya. Kemudian statistika deskriptif ini adalah metode pada statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Teknik yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif ini adalah dengan mengkaji distribusi frekuensi data dan menyajikan data dalam presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Kemudian juga dengan mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus. Nah, kali ini kita akan melakukan pengolahan statistika deskriptif ini secara manual dengan menentukan rata-rata, modus, median, kuartil, rank, interkuartil rank, standar deviasi, varian, z-score, coefficient of variation, dan derajat kemiringan. Ada 11 hal yang akan kita coba pada video ini. Berikut ini terdapat data sederhana mengenai jumlah mahasiswa di setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah di sebuah universitas Islam di Indonesia. Di sini terdapat 7 program studi, yaitu pendidikan geografi, kimia, ekonomi, agama Islam, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian pada tahun 2018 ini jumlah mahasiswa pada masing-masing program studinya, dan pada tahun 2019 ini jumlah mahasiswa masing-masing program studinya. Kita diminta untuk masing-masing variabel tahun 2018 dan 2019, kita diminta untuk menghitung 3 hal ini, ya. Dan ini umum pada persoalan statistik. Kita diminta untuk menentukan atau memecahkan suatu data dengan perhitungan yang banyak. Nah, di sini dimulai dari menentukan median, modus, kuartil pertama hingga ketiga, hingga kita diminta untuk menentukan apakah terdapat kemiringan data atau distribusi miring. Untuk penyelesaiannya, kita mulai dari penentuan rata-rata, median, dan modus. Kita awali perhitungannya dengan mengurutkan data. Pastikan datanya sudah berurutan dari terkecil ke terbesar. Di sini, data 2018-nya sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Dan data 2019 juga sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang pertama, rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari nilai X per jumlah data, ya. Jumlah mahasiswa ini adalah X, maka untuk rata-rata rumusnya adalah sigma mulai dari X yang I sampai X yang N per N atau banyaknya data. X yang pertama 240 hingga 530 ini kita jumlahkan dan dibagi banyaknya data. Datanya ada 7. Jumlahnya di sini setelah dijumlahkan hasilnya 2660 dibagi 7, hasilnya 380. Berikutnya untuk median. Rumus median adalah banyaknya data ditambah 1 per 2 sama dengan 4. Nilai tengah adalah data yang keempat, yaitu 350. Lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini karena datanya masih sedikit, bisa kita lihat di sini data yang muncul beberapa kali dan paling banyak di sini adalah nilai X 350. Maka kita buatkan modusnya adalah 350. Disalin ke bagian kiri atas. Berikutnya untuk penentuan kuartil. Nah,
Data, 100% data, jika kita bagi 4, 25% masing-masingnya, untuk posisi kuartil 1 adalah di antara 25% yang pertama dengan 25% yang kedua. Ini Q1. Q2 berada di antara 25% data yang kedua dengan 25% data yang ketiga. Dan Q2 ini juga disebut sebagai median. Sehingga yang sering dicari itu adalah Q1 dan Q3 saja jika mediannya sudah dicari sebelumnya. Untuk data yang terdapat pada posisi di antara 25% yang pertama dan 25% yang kedua atau Q1 adalah data yang ke n+1/4. Datanya ada 7 ditambah 1 bagi 4 adalah hasilnya 2. Maka data kuartil 1 adalah data yang kedua, yaitu 260. Berikutnya untuk kuartil 3, rumusnya adalah 3 dikali dengan n+1 bagi 4. 3 dikali 7 tambah 1 bagi 4 hasilnya 6. Maka data yang ke-6 adalah kuartil ketiga, yaitu 510. Berikutnya kita tentukan rank. Rank ini adalah jangkauan data. Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya kita sudah urutkan tadi adalah data yang ke-7. Data yang terakhir. Kemudian data terkecil adalah data yang pertama. Maka kita kurangkan 530 dikurang 240 hasilnya 290. Selanjutnya interquartile rank. Dilihat dari perbedaan jarak nilai kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, kuartil 3-nya tadi ini 510 dikurang kuartil 1 260. Rank dan interquartile rank digunakan tergantung pada penelitiannya. Nah, dan di sini kita sudah bisa menentukan rank dan interquartile rank. Lanjut dengan menghitung standar deviasi. Standar deviasi atau lambangnya S, rumusnya adalah akar dari setiap nilai X dikurang rata-rata. Dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data dikurang 1. Nah, ini dihitung satu-satu dengan kesabaran. Dimulai dari data yang pertama, ya 240 dikurangkan dengan rata-rata. Rata-ratanya adalah 380. Ditambah dengan data yang kedua, dikurangkan dengan rata-rata, dikuadratkan. Hingga data terakhir yaitu 530 dikurangi dengan rata-rata, 380 dikuadratkan, dibagi 6. Hasilnya adalah 113,14. Ini adalah titik untuk pemisah koma. Lanjut dengan varian. Varian ini rumusnya adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Ya, setelah didapatkan standar deviasi senilai ini, senilai 113,14, kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 12.800,6596. Di sini terdapat perbedaan titik dan koma ya, yang biasa digunakan untuk penulisan itu pemisah ribuannya adalah titik. Di sini ini sudah terdapat di gambar, maka ini adalah koma sebenarnya karena ini format komputer ya. Nah, kita salin ke bagian kiri. Berikutnya untuk Z-score. Di sini untuk Z-score dihitung dari masing-masing data. Nilai Z-score digunakan untuk melihat jarak setiap nilai terhadap nilai rata-rata. Untuk X yang pertama 240 dikurangi dengan rata-rata per standar deviasi. Nah, ini contoh untuk nilai yang pertama. Karena semuanya perlu kita cari Z-score-nya ya. Mulai dari data yang pertama hingga data yang ke-7. Di sini dicontohkan untuk data yang pertama saja. 240 dikurang rata-ratanya 380 yang sudah kita cantumkan di atas kiri ini. Dibagi dengan standar deviasi yaitu 113,14. Hasil Z1-nya adalah min 1,24.
ada ketentuan. Jika nilai Z-score ini kecil dari min 3 atau besar dari 3, maka dikatakan datanya outlier. Nah, di sini nilai Z-score-nya nilai Z-score yang didapatkan untuk data pertama masih di antara min 3 dan 3. Maka datanya dikatakan data yang normal. Berikutnya untuk coefficient of variance. Coefficient of variance digunakan untuk menstandarkan data dengan persentase. Hal ini perlu dilakukan untuk menstandarisasi penelitian karena terdapat perbedaan satuan-satuan yang digunakan dalam penelitian. Rumusnya adalah CV sama dengan standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Nah, di sini standar deviasinya 113,14 per 380 dikali 100%. Koefisien of variance-nya adalah 29,77%. Berikutnya untuk derajat kemiringan. Untuk derajat kemiringan ada 3 bentuk, left square, symmetric, dan right square. Untuk left square terjadi untuk kemiringan data jika nilai rata-rata kecil dari nilai median. Nah, kurvanya simetrik jika nilai rata-rata sama dengan median. Dan kurvanya miring ke kanan kalau mediannya kecil dari mean. Nah, di sini nilai mean adalah 380 dan nilai mediannya adalah 350. Maka di sini nilai mean besar dari median. Mean-nya 380 besar dari 350. Maka kemiringannya adalah right square. Berikutnya untuk tugas. Tugas Anda adalah untuk mengkaji data yang tahun 2019. Lakukan perhitungan dengan 11 item tadi, mulai dari mencari rata-rata hingga melihat distribusi kemiringan data. Sekian untuk video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau pada grup. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.